Gendut itu bukan body shaming. Iyo, beneran iki. Memang ya orang-orang itu seringkali mengkaitkan kata-kata gendut ini dengan sesuatu yang berkonotasi negatif. Bahkan orang-orang itu merasa terhina ketika diri mereka dikatain gendut. Contohnya kayak gini. Sayang, menurutmu baju ini aku pakai kayak gimana? Yo, kalau tak lihat-lihat sih itu kekecilan sih buat kamu. Oh gitu, jadi menurutmu aku ini gendut? Gak gitu sayang, ya ampun, kamu ini jangan gitulah. Cowok sama aja. Ayo, sing cewek-cewek ngaku kayak ngono apa gak? Bahkan di cerita barusan itu ya, si cowok aja loh bahkan gak mengatakan kalau cewek ini gendut. Tapi ceweknya itu sudah merasa dia dikatain gendut. Yo, pancene arek-arek wedok itu ya ngono iku kok. Angel dipahami. Oke, balik ke body shaming. Jadi ada 3 alasan mendasar mengapa gendut itu tidak bisa dikategorikan sebagai body shaming. Yang pertama ada definisi, kedua ada intensi, dan ketiga ada persepsi. Mulai dari definisi, baik dari definisi body shaming maupun dari definisi gendut. Pertama body shaming dulu. Kalau menurutku sendiri ya, body shaming itu adalah ketika kita mengolok-olok fisik seseorang yang mereka itu bahkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap fisiknya tersebut. Alias fisiknya itu seperti itu bukan karena kehendaknya dia. Contoh, misalnya cacat fisik dari lahir, atau karena kena musibah, kena kecelakaan, atau mungkin karena penyakit dan lain sebagainya. Yo, misalnya kayak motone picek lah, cangkeme bisu lah, kupingnya budek lah, tangannya bontong lah. Tapi please yo, ojo ngomong kayak ngono nang wong rek. Iku kuasar barusan iku, kuasar, sumpah. Terus saya gendut ya apa? Apakah masuk ke dalam kategori-kategori itu? Lah yo gak toh. Yang paling memungkinkan dia cuma mungkin gendut karena penyakit. Tapi gak kabeh penyakit yo rek. Iku gak rakno kon lemu. Mek penyakit-penyakit tertentu toh. Yang paling gampang contohnya ya kelainan hormon tiroid itulah. Itu memang bisa bikin gendut. Dadi yo misalnya awakmu iku lemu, yo wis lemu-lemu ae. Gak usah golek pembenaran, golek validasi, golek alasan iku gak usah gak usah. Kok niku mek kakek alasan, roh gak? Oke lanjut, lalu untuk gendut sendiri. Apakah definisi dari gendut? Apakah gendut itu berarti berat badan yang berlebihan, yang angkanya sampai 100, 110, 150 gitu mungkin? Kalau menurutku sih enggak yo. Karena meskipun orang itu berat badannya besar ya, contoh kayak The Rock ngono lah. The Rock itu berat badannya aku lihat terakhir 118 kilo kalau enggak salah. Iku gede loh rek. 118 kilo itu dijiti ono telu. Tapi apakah kita bisa bilang bahwa The Rock atau Dwayne Johnson ini gendut? Lah yo enggak toh. Soalnya badannya dia itu banyak ototnya daripada banyak lemaknya, nggak bisa dikatakan gendut itu. Lah misalnya aku ngomong The Rock lemu, terus mari ngono aku kuaplok ditempel mbek The Rock, apa gak mati aku? Jadi menurutku gendut sendiri itu adalah ketika postur tubuh, bentuk tubuh atau ukuran tubuh itu melebihi normal yang mengakibatkan orang ini kesulitan melakukan aktivitas seperti mungkin berjalan, naik tangga, atau mungkin aktivitas-aktivitas lainnya. Itulah gendut. Wes, paham? Yang kedua dan ketiga ini adalah intensi dan persepsi. Aku jadikan satu karena mereka ini memang saling berkaitan satu sama lain, tapi entah mengapa angel ngono lho, kabeh dicocokno dua hal iku wangel. Contoh, kata-kata gendut itu bisa digunakan sebagai intensi positif. Contohnya seperti pujian. Gendut, pujian. Gak salah kerungu tahu. Tapi serius, ini tuh bisa terjadi kepada orang-orang yang obesitas, badannya besar, oversize gitulah ya pokoknya. Terus dia itu ngaca atau dia itu lagi buka kamera, terus dia dengan bangganya bilang, Wow, I'm so gorgeous. I'm fat and I'm proud being fat. berarti kan sebenarnya kalau mereka bilang gitu itu kan mereka memuji diri mereka sendiri tuh ya. Mereka bangga menjadi gendut. Ya gak? Tapi lucunya justru orang-orang seperti ini yang ketika orang lain itu yang mengatakan mereka gendut, tiba-tiba persepsi mereka itu berputar, berbalik 180 derajat. Kalau mereka yang ngomong mereka merasa positif, kalau orang yang lain yang ngomong mereka merasa negatif. Ih, orang ini menghina aku deh. Ih, aku di body shaming. Ih, semua orang gak pernah ngerti aku. Lah ya lucu sih ngomong kayak gini iki. Mereka dengan sadar mengatakan diri mereka itu gendut dan mereka bangga menjadi gendut. Tapi ketika ada orang lain yang mengatakan mereka gendut, mereka malah tersinggung, mereka malah ngamuk. Maksudnya apa ngono iku? Tapi wis babano lah, tekno seneng. Yang kedua, gendut dengan intensi netral. Biasanya ini berkaitan dengan suatu informasi atau suatu fakta. Contohnya seperti ini. Jadi aku punya teman, namanya Mbak Sinta. Mbak Sinta ini aku pernah lihat waktu di IG story, itu dia itu pakai baju, terus perutnya itu mumbul gitu loh, maju ke depan kayak buncit, kayak orang hamil 3 bulan gitu. Karena aku ini udah kenal deket kan dengan Mbak Sinta ini, akhirnya aku reply lah storynya. Sin, aku baru lihat storymu. Wih, dibalas rek, wes typing iki, cepet, wes respon, mantep. Aku lihat kok kamu gendutan ya.
perutmu kayak buncit gitu. Duh. Dikei emot tok, dibales emot tok. Waduh, Sin gak ngono Sin maksudku. Maksudku gak gitu. Jan, saiki diri tok skarpe lah. Sinta iki. Padahal jelas-jelas yang tak tanyakan itu bener adanya loh. Lihat entah fotonya, lihat entah proteinnya, tak lingkari iki. Loh, bulet kono, buncit kayak wong hamil 3 bulan. Ya apa gak? Harusnya kan kalau dia meresponnya dengan netral, dia bisa merespon seperti ini. Iya juga, perutku buncit nih. Ming, iya, aku gendutan ya. Lah iso kayak ngono sih. Kenapa persepsinya adalah aku menghina dia, padahal kan aku enggak. Cok ngono sih, aku ini salah satu koncomu sing paling apik, kon ero to. Oke, lanjut. Yang ketiga, gendut yang memang digunakan dengan intensi yang negatif, yaitu mengejek atau menghina. Contohnya nih, aku punya teman lagi, cowok, namanya Jaya sekarang. Nah, Jaya ini beratnya kalau nggak salah hampir 100 kilo. Belum sampai 100 kilo, tapi tinggi badannya itu kan dia nggak sampai 170 nih. Nah, otomatis kan badannya kayak dempal gede lemu loh sih Yohan. Nah, ketika aku biasanya ngobrol dengan Jaya dan aku mulai kesal nih sama dia, aku akan melontarkan kata-kata seperti ini. Jai, kok niku lho, wis lemu, cemen, goblok sisan. Intensiku itu jelas-jelas negatif terhadap si Jaya ini. Tapi karena Jaya dan aku ini sudah sangat terlalu dekat ya, dan dia itu orang, ya memang dia itu terlalu santuy. Akhirnya dia responnya malah kayak gini, Cuk. Gak apa-apa Mi, kon gak ero ta. Cewek-cewek iku saiki tambah justru seneng sing cowok-cowok rodok buncit kayak aku gini iki. Mantep ga? Direspon kayak ngono, aku nang jero ati mung iso ngomong, Jai, karepmu aku wis gak iso ngomong asu. Malah aku dewe lho sing dadi emosi. Temenan iki kejadian. Melihat skenario tadi kalian lah yo ngerti toh bahwa ternyata intensi dan persepsi itu wangel ngono lho dicocokno. Mereka itu nggak pernah sinkron. Jadi kesimpulannya adalah gak ono sih. Sebetulnya aku ngangkat video tema gendut ini ya aku pengen nyoba ya apakah view-nya iso lumayan kayak video kemarin apa enggak. Gak karek guyon-guyon, temenan, saiki aku serius wis. Jadi maksudku adalah kata-kata gendut itu bukan berarti body shaming. Seringkali kitalah yang mensalahartikan kata tersebut. Orang ngomongnya positif, kita menangkapnya negatif. Bahkan orang ngomongnya negatif, kita kadang nangkapnya positif. Karena itulah kita sebagai manusia harus lebih bijak dalam melakukan berkomunikasi. Baik itu kita sebagai pengucap maupun kita sebagai pendengar. Sehingga kita itu bisa mengerti satu sama lain dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang nantinya memungkinkan terlukanya salah satu pihak. Tapi yang mbok sadar ojo, lah misalnya yo kancamu wis ngomong kon nemu, dulurmu ngomong kon nemu, bapak mbokmu ngomong kon nemu, tonggomu ngomong kon nemu, sampai wong sing gak kenal lho, wong sing ndak dalan gak kenal kon, iku ngomong kon nemu. Mbok yo sadar diri iki ngono lho. Ojo wis koyo ngono, terus kon iku sing ngomong ngene. I'm fat and I'm proud of being fat. Gila ini. Lek kon sing sampai koyo ngomong ngono aku wis gak rumane. Aku wis tak mending aku metu ae. Aku tak metu ae yo. Wis metu ae. Cuk.